Aku masih ingat betul hari pertama aku menginjakan kaki di desa Karangjati. Sebuah desa kecil yang terletak jauh di pelosok, dikelilingi hutan lebat dan perbukitan sunyi. Pekerjaanku sebagai jurnalis lepas sering membawaku ke tempat-tempat terpencil, mencari kisah-kisah yang jarang terjamah media. Tapi waktu itu, aku datang bukan untuk meliput sesuatu. Aku hanya ingin menenangkan pikiran setelah serangkaian tekanan kerja. Desa ini terlihat damai. Terlalu damai. Bahkan, rumah-rumah kayu yang rapi, jalanan bersih, warga yang sopan dan ramah. Tapi entah mengapa, ada sesuatu yang terasa tidak wajar. Sejak pertama aku tiba, mataku sering disambut tatapan kosong dari sebagian warga, seolah mereka ingin bicara, tapi tak berani. Aku tinggal di rumah kontrakan sederhana di pinggir desa. Pemiliknya, seorang janda tua bernama Bu Saroh, menyambutku dengan hangat, tapi sorot matanya selalu cemas. Malam pertama di sana, aku duduk di beranda, memandangi bulan penuh yang menggantung rendah di atas bukit. Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar bunyi gamelan pelan, samar-samar bukan dari televisi. Lebih seperti upacara. Padahal malam itu sunyi, dan semua rumah gelap, seolah seluruh desa tidur lebih awal dari biasanya. Bu Saroh, tanyaku malam itu, apa ada acara di desa ini malam-malam begini? Wajahnya langsung berubah pucat. Tangannya gemetar ketika menutup jendela dan merapatkan pintu. Mas, jangan banyak tanya malam-malam begini, bisiknya. Kalau dengar suara aneh, pura-pura aja gak denger. Tidur aja, ya. Aku terdiam. Suara gamelan tadi tiba-tiba hilang, seolah lenyap ditelan angin malam. Esok paginya, suasana kembali normal. Anak-anak bermain, petani mulai beraktivitas, dan suara burung terdengar nyaring. Seakan malam tadi tak pernah terjadi apa-apa. Namun, dari obrolan warung dan bisik-bisik warga, aku mulai mendengar satu nama yang terus diulang. Pak Lurah Wirya, kepala desa. Disegani, dihormati, dan, entah kenapa, ditakuti. Tak ada yang berani membicarakan Pak Lurah terlalu banyak. Bahkan ketika aku bertanya biasa saja, warga langsung mencari alasan untuk pergi. Satu-satunya yang tampak berani sedikit berbicara adalah Mbah Rekso, seorang kakek buta yang tinggal di ujung desa. Mas bukan orang sini, ya? Tanya Mbah Rekso, sore itu saat aku membantunya menyeberang jalan setapak. Iya, Mbah. Saya cuma numpang tinggal sebentar. Jawabku. Mbah Rekso tersenyum miring. Kalau boleh saran, jangan terlalu lama di sini. Karangjati ini bukan desa biasa. Terlalu banyak yang tak terlihat dan terlalu banyak yang dikorbankan. Aku tersentak. Tapi sebelum aku sempat bertanya lebih jauh, Mbah Rekso hanya tertawa kecil lalu berjalan pergi dengan tongkatnya. Di saat itu juga, angin sore berembus dingin dan suara gamelan pelan-pelan terdengar lagi dari kejauhan. Pagi harinya, rasa penasaran dalam diriku semakin kuat. Apa maksud Mbah Rekso dengan terlalu banyak yang dikorbankan? Dan mengapa suara gamelan itu terus terdengar malam-malam? Aku memutuskan berjalan-jalan lebih jauh ke dalam desa, berusaha melihat sisi lain dari Karangjati yang katanya damai ini. Saat menyusuri gang kecil di dekat hutan bambu, aku menemukan sebuah rumah yang terlihat baru saja ditinggalkan. Pintu rumah itu tak terkunci, jendela terbuka lebar, dan beberapa barang pribadi masih berserakan di dalam. Aneh, gumamku. Siapa yang pergi dari rumahnya dalam keadaan seperti ini? Aku melangkah pelan ke halaman belakang rumah itu. Tanah di sana becek dan sedikit berlumpur. Tapi yang membuat dadaku bergetar adalah bekas merah gelap seperti darah yang mengering dan membentuk jejak menyeret menuju hutan kecil di belakang desa. Jantungku berdetak kencang. Ini bukan hal biasa. Aku segera mengambil gambar dengan kamera ponselku dan mencatat lokasi. Saat kembali ke jalan utama desa, aku berpapasan dengan seorang pria muda, kurus dan tampak gugup. Ia mengenalkan diri sebagai Raka, warga asli Karangjati yang juga tampaknya menyimpan ketakutan yang sama. Aku lihat kamu masuk rumah Butarmi tadi, katanya pelan. Ya, rumah itu kosong. Tapi ada bekas darah. Wajah Raka pucat seketika.
Bu Tarmi hilang 3 hari lalu. Tapi Pak Lurah bilang dia pindah mendadak ke kota. Semua orang disuruh percaya begitu. Dan kamu gak percaya? Raka menatapku tajam, lalu berbisik. Bukan cuma Bu Tarmi. Banyak yang pindah, tiba-tiba. Tapi gak pernah ada yang tahu pindah kemana. Dan semuanya selalu terjadi dekat malam-malam pas suara gamelan itu mulai terdengar. Aku menahan napas. Raka mengajakku bicara lebih jauh di kebun belakang rumahnya. Jauh dari telinga warga lain. Mas, kamu harus tahu satu hal, katanya. Di desa ini, setiap tahun selalu ada yang hilang. Tapi gak ada yang berani lapor. Soalnya, orang yang lapor bisa jadi korban berikutnya. Aku terdiam. Terlalu banyak teka-teki yang muncul dalam waktu singkat. Dan semuanya mengarah pada satu nama yang disebut-sebut dengan hormat sekaligus ketakutan. Pak Lurah Wirya. Raka melanjutkan. Kami percaya. Pak Lurah pakai pesugihan. Tapi bukan sembarang pesugihan. Katanya, itu dari Gunung Malam dan harus dibayar dengan nyawa warga sendiri. Aku memandang ke arah jalan desa yang tadi terasa damai. Sekarang semua tampak mencurigakan. Dan malam itu, suara gamelan terdengar lagi. Tapi kali ini lebih keras, lebih jelas. Dan aku melihat sesuatu dari kejauhan. Sekelebat bayangan mengenakan jubah merah, melintas di depan rumah Bu Tarmi yang kosong. Malam itu, aku tak bisa tidur. Suara gamelan yang biasanya terdengar samar, kini seperti berdentang di dalam kepalaku. Irama pelannya menggema bersamaan dengan suara lirih perempuan menangis. Entah nyata atau hanya halusinasi. Jam menunjukkan pukul 2.33 ketika aku akhirnya terlelap. Dan saat itu, mimpi buruk menghantamku. Aku berada di tengah hutan yang sangat gelap. Di depanku ada sebuah batu besar berlumur darah. Dan di atasnya, tubuh seseorang tergeletak tak bergerak. Sekelompok orang berjubah merah berdiri melingkar, menyanyikan sesuatu dalam bahasa yang tidak kupahami. Lalu salah satu dari mereka membuka topengnya. Itu Pak Lurah Wirya. Matanya menatapku lurus, senyumnya dingin, dan dia berkata, "Kau tak seharusnya ada di sini. Nak, pulanglah sebelum kau jadi bagian dari persembahan berikutnya." Aku terbangun dengan peluh membasahi tubuh. Nafasku memburu. Tapi yang paling mengejutkanku, tanganku berdarah, padahal tidak ada luka. Dan di dinding kamarku ada simbol aneh. Lambang segitiga dengan mata di tengahnya, digoreskan pakai darah. Aku sontak bangun dan keluar kamar. "Bu Saroh," panggilku. "Bu Saroh." Perempuan tua itu buru-buru keluar dari kamarnya. Wajahnya pucat melihat simbol di dinding. Dia langsung menutup pintu dan memandangku tajam. "Mas, dengarkan saya baik-baik. Kalau Mas masih ingin pulang dengan selamat dari desa ini, jangan ikut campur. Tutup telinga, tutup mata, dan jangan percaya apapun yang Mas lihat malam-malam." "Tapi Bu, saya..." "Diam. Ini bukan urusan orang luar. Simbol itu peringatan dari mereka. Mas sudah diawasi." Aku terpaku. Perasaanku sudah semakin tak karuan. Tapi otakku justru bekerja semakin keras. Jika aku benar-benar diawasi, berarti aku sudah terlalu dekat dengan sesuatu yang mereka sembunyikan. Dan mungkin inilah saatnya untuk terus menggali. Pagi harinya, aku menemui Raka lagi. Ia membawaku ke tempat yang menurutnya jarang dijamah warga, gubuk tua di dekat batas hutan. Di sanalah, katanya, para korban hilang terakhir kali terlihat. Saat kami masuk ke dalam gubuk, bau anyir langsung menyergap hidung. Di sudut ruangan ada sebuah kendi besar tertutup kain merah, dan di sampingnya sebongkah rambut manusia. Raka gemetar. Aku yakin ini milik Pak Bejo. Dia yang terakhir hilang sebelum Bu Tarmi. Tapi tak pernah ditemukan. Semua orang dipaksa percaya dia kabur keluar kota karena hutang. Tanganku meraih kain merah itu. Tapi saat hendak membuka, tiba-tiba terdengar teriakan dari arah belakang. Kami berdua menoleh. Seorang pria berdiri dengan wajah penuh amarah. Itu Pak Lurah Wirya. Matanya tajam, penuh kuasa. Ia berjalan mendekat perlahan,
sambil berkata dengan suara dingin. Kalian tidak seharusnya di sini. Kalian sudah melewati batas. Langkah Pak Lurah Wirya bergema perlahan di lantai gubuk tua itu. Wajahnya terlihat sangat berbeda dari kesan ramah yang kuterima saat pertama kali datang ke desa ini. Kali ini, yang kulihat hanyalah aura dingin dan penuh ancaman. Raka menunduk ketakutan. Aku bisa merasakan tubuhnya gemetar di sampingku. Tapi aku menatap lurus ke arah Pak Lurah. Aku tidak ingin terlihat lemah. Walau jantungku berdetak tak karuan. Siapa yang menyuruh kalian ke sini? Tanya Pak Lurah dengan nada datar namun menekan. Tak ada yang menyuruh kami, jawabku. Kami hanya penasaran. Ini tempat umum, bukan? Pak Lurah mendekat dan berdiri hanya satu langkah dariku. Dari balik baju lurahnya yang rapi, aku mencium bau dupa yang sangat menyengat. Bau yang mirip dengan aroma yang tercium di mimpiku semalam. Kamu bukan orang sini, ucapnya pelan tapi tajam. Orang luar tidak tahu aturan desa ini. Dan yang melanggar akan dihukum. Tapi saya orang baik, Mas. Saya beri satu kesempatan. Ia mengeluarkan selembar kain putih kecil dan sebilah pisau tipis. Sumpah darah, katanya. Kalau kalian tidak akan menyebarkan apapun yang kalian lihat hari ini. Satu tetes darah saja. Raka langsung menyambar kain itu. Saya sumpah, Pak, ucapnya tergesa. Lalu menyayat jarinya dan menorehkan darah ke kain tersebut. Aku masih berdiri terpaku. Pak Lurah menatapku tajam. Kalau kamu tak mau, silakan. Tapi ingat setiap tindakan ada harganya. Dengan berat hati, aku akhirnya menyayat ujung jariku dan menorehkan darah ke kain itu. Dalam hati, aku tahu ini bukan sekadar formalitas. Ini adalah ritual terkutuk. Malam harinya, hujan turun dengan deras. Aku duduk termenung di kamar kontrakan, masih memikirkan semua kejadian siang tadi. Kenapa Pak Lurah begitu ingin menyembunyikan tempat itu? Apa isi kendi besar yang belum sempat kubuka? Tiba-tiba, terdengar ketukan pelan di pintu rumah. Tok, tok, tok. Aku menoleh ke arah pintu. Jam menunjukkan pukul 1.07 dini hari. Siapa yang datang malam-malam begini? Dengan perasaan was-was, aku membuka pintu. Tak ada siapa-siapa. Hanya angin dingin dan hujan yang masih mengguyur. Tapi di paku yang tergantung di depan pintu, terdapat sebuah amplop merah. Tanganku gemetar saat mengambilnya. Amplop itu berat, dan di atasnya hanya tertulis satu kalimat. Jangan cari Raka. Dia sudah dipilih. Aku membuka amplop itu dengan cepat. Di dalamnya, terdapat potongan kuku manusia yang masih basah oleh darah, dan sebuah kertas kecil berisi simbol yang sama dengan yang kutemukan di tembok kamarku. Segitiga bermata satu, dengan tetesan darah di atasnya. Aku jatuh terduduk. Raka, Pagi itu, aku berkeliling desa dengan satu tujuan, mencari Raka. Namun saat aku bertanya kepada warga, reaksi mereka sungguh mencengangkan. Maaf, Mas. Raka siapa? Ya. Warga sini nggak ada yang namanya Raka, Mas. Mas salah orang kali. Mungkin bukan anak sini. Hampir semua menjawab sama. Bahkan seorang ibu tua yang kutahu sempat menyapa Raka waktu kami lewat kemarin, kini malah menggeleng polos. Mas. Saya ini sudah tinggal di sini puluhan tahun. Nggak pernah ada pemuda nama Raka. Aku merasa seperti orang gila. Aku yakin Raka nyata. Kami berbicara. Kami masuk ke gubuk tua itu bersama. Tapi sekarang, seolah dia dihapus dari dunia ini. Dengan langkah cepat aku kembali ke rumah Bu Saroh. Pintu terbuka sedikit, dan aku langsung masuk. Bu Saroh. Seruku, tergesa. Bu. Raka menghilang. Dia. Siapa Raka, Mas? Tanya Bu Saroh, wajahnya datar. Dek. Aku memandangi wajahnya lekat-lekat. Tak ada keraguan atau kebohongan. Tapi juga tak ada emosi. Seolah, dia benar-benar tidak pernah mengenal Raka. Atau dia dipaksa untuk melupakan. Aku menunjuk meja. Bu, semalam ada yang gantung amplop di pintu saya. Ini buktinya. Aku keluarkan amplop merah itu dan kertas di dalamnya.
Bu Saroh melihatnya sekilas, lalu merobeknya. Bu, kenapa? Bu Saroh memelototiku. Kali ini dengan mata yang seperti bukan milik orang tua biasa. Mas, saya sudah bilang dari awal. Jangan ikut campur. Semua ini bukan urusan Mas. Kalau Mas terus ikut campur, Mas akan mengalami hal yang sama seperti siapapun yang Mas maksud itu. Dia menyebut Raka dengan nada menghindar, seolah tak ingin menyebut namanya secara langsung. Aku keluar dari rumah itu dengan dada berdebar. Keringat dingin membasahi tengkuku. Di malam yang sunyi itu, aku kembali memeriksa gubuk tua bersama senter kecil dan pisau saku. Meski berisiko, aku harus tahu lebih banyak. Harus ada jejak Raka di sana. Gubuk itu tampak sama. Namun kini di lantainya terdapat jejak seretan darah kering, mengarah ke belakang bangunan. Aku mengikuti jejak itu, dan menemukannya berakhir di pohon besar. Pohon beringin tua yang tumbuh menjulang seperti raksasa. Di batang pohon itu, ada ukiran aneh. Lingkaran dalam segitiga dengan mata di tengahnya. Di bawahnya, ukiran nama-nama seperti daftar. Tanganku gemetar saat mataku menelusuri deretan nama itu. Bejo, Tarmi, Kasmo, Raka. Namanya terukir di sana. Di bawahnya, masih kosong 2 baris. Dan jantungku berhenti sejenak saat melihat satu ukiran samar. Nah, inisial dari namaku sendiri. Pagi itu, dengan napas memburu dan sisa keringat semalam di leherku, aku langsung memutuskan satu hal, keluar dari desa ini. Tak peduli apapun caranya. Aku akan pergi ke kota, melapor ke polisi, atau bahkan ke media. Ini sudah gila. Nyawa manusia dipertaruhkan. Dan sekarang namaku hampir tertulis di batu kutukan itu. Aku berkemas cepat. Tak banyak barang, hanya dompet, ponsel, charger, dan sebotol air. Aku keluar dari rumah Bu Saroh tanpa pamit. Jalan keluar desa hanya satu. Jalan utama tanah berbatu yang memotong sawah dan masuk ke hutan kecil. Dulu, saat pertama kali datang ke sini, aku melewati jalan itu. Harusnya butuh waktu 1 jam dengan berjalan kaki menuju jalan raya besar. Namun, setelah hampir 1,5 jam berjalan, aku tiba kembali di gerbang desa. Aku terdiam. Kaki terasa berat. Nafas tercekat. Mataku melotot. Itu gerbang yang sama. Tulisan kayu tua, "Selamat datang di Desa Sukatani," tergantung miring seperti semula. Aku mencoba lagi. Kali ini berlari. Kutarik napas dalam dan berlari sekuat tenaga menembus jalur hutan. Aku tak peduli arah. Yang penting keluar. Tapi lagi-lagi, setelah berlari lebih dari 40 menit, aku sampai di sumur tua dekat rumah Bu Saroh. Sialnya, kali ini ada yang menungguku. Pak Lurah Wirya. Wajahnya dingin. Tersenyum tipis. "Capek, Mas?" Tanyanya pelan, seperti mengejek. Aku tak menjawab. Tapi tubuhku gemetar. Desa ini tidak suka diduakan. Tidak suka ditinggalkan tanpa izin. Terutama oleh orang yang sudah mengikat sumpah. Aku melangkah mundur, dan entah bagaimana, tanah di belakangku seperti berubah menjadi lumpur, licin, becek, dan membuatku tergelincir jatuh. Pak Lurah mendekat. Tangannya merogoh saku dan mengeluarkan batu hitam kecil dengan goresan simbol di tengahnya. "Lihat ini, Mas. Ini adalah batu penjaga. Selama batu ini berada di tanganku, tidak akan ada yang bisa meninggalkan desa ini hidup-hidup tanpa seizin saya." Dia menyimpan batu itu kembali. "Tapi saya bukan orang jahat selama Mas menurut. Istirahatlah. Malam nanti, kita ada acara kecil di balai desa. Warga akan berkumpul. Saya yakin Mas ingin melihat tradisi asli kami, kan?" Malam itu, di kamar kontrakan, aku tak bisa tidur. Tapi aku tahu satu hal. Pak Lurah tidak hanya menggunakan ilmu hitam untuk kekuasaan. Dia menjadikan warga sebagai tumbal. Dan sekarang dia ingin menjadikan aku saksi. Atau korban selanjutnya. Pukul 23, suara kentongan dari balai desa menggema. Dum, dum, dum. Panjang dan dalam.
diiringi suara gong sayup dari kejauhan. Aku melongok dari balik jendela. Warga desa, satu persatu, berjalan tanpa suara. Semua mengenakan kain putih di kepala. Wajah mereka kosong, mata mereka tertutup, seperti orang yang kerasukan. Di tengah-tengah barisan itu, aku melihat sosok Raka. Tapi tubuhnya gemetar. Matanya terbuka, namun kosong. Seperti bukan lagi dirinya. Aku membekap mulut. Tubuhku menegang. Aku harus ke balai desa malam ini. Tapi bukan untuk ikut ritual. Aku akan menyusup. Dan mencari tahu siapa sebenarnya Pak Lurah Wirya. Aku menyusup pelan ke arah balai desa. Mengendap dari balik pohon dan semak di pinggiran jalan. Suara gong semakin jelas. Dum, dum, dum. Terdengar berat dan bergema hingga ke tulang. Balai desa tampak berbeda malam ini. Lilin-lilin hitam menyala mengelilingi bangunan utama. Di tengah pelataran, sebuah lingkaran merah digambar di tanah, terbuat dari darah. Aku yakin itu darah. Warga berdiri melingkar, diam tanpa suara. Di tengah lingkaran, Pak Lurah Wirya berdiri tegak, mengenakan jubah hitam. Wajahnya ditutupi topeng kayu berbentuk kepala kerbau. Seseorang dari dalam balai desa diseret keluar. Seorang pemuda yang kuingat pernah membantu menuntun sapi di ladang waktu aku pertama datang ke desa. Aku bergidik saat melihat kedua matanya ditutup kain hitam dan mulutnya disumpal. Warga desa Sukatani, seru Pak Lurah. Suaranya berat, bergema aneh, seolah ada suara lain yang menyertainya. Seperti yang dijanjikan darah ketujuh telah diberikan. Maka berkah akan kembali datang. Lalu, dari bayangan pepohonan, sesosok makhluk muncul. Tubuhnya tinggi menjulang, berbalut kain robek, dan kepalanya besar dengan dua tanduk hitam. Makhluk itu berjalan lambat ke arah lingkaran darah. Warga sama sekali tidak bereaksi. Mereka seperti tak melihatnya. Tapi aku melihatnya dengan jelas. Dan tubuhku tak sanggup bergerak. Makhluk itu mengendus udara, lalu menunduk dan menyentuh dahi pemuda itu dengan satu jari panjangnya. Dalam sekejap, tubuh pemuda itu kejang, lalu membeku seperti batu. Pak Lurah tertawa lirih. Dan yang ke-8 sudah datang. Tiba-tiba, matanya menoleh langsung ke arahku, tepat ke tempat aku bersembunyi. Tanpa ragu, dia menunjuk. Ambil dia. Aku berlari sekuat tenaga. Nafasku sesak. Di belakangku, suara langkah dan teriakan-teriakan aneh terdengar semakin dekat. Suara itu bukan suara manusia. Tapi juga bukan binatang. Aku berhasil melompat ke balik pagar rumah warga dan masuk ke kandang kayu di belakang. Bersembunyi. Tubuhku gemetar. Namun saat aku berpikir sudah aman, tiba-tiba seseorang menyentuh bahuku dari belakang. Refleks. Aku menoleh dan siap menghantam. Tapi yang kulihat justru wajah seorang wanita tua yang belum pernah kulihat sebelumnya. SSSTTT. Jangan ribut. Kamu mau mati, nak. Aku terdiam. Aku tahu apa yang kamu lihat tadi. Kamu tidak gila. Dan kamu tidak sendirian. Wanita itu menatapku tajam. Aku Simbok Warsi. Satu-satunya dukun tua yang masih hidup dan tidak mau tunduk pada Lurah Wirya. Aku duduk membatu di dalam gubuk kecil Simbok Warsi. Bau dupa menyengat, bercampur aroma akar-akaran kering dan bunga layu. Dindingnya dari anyaman bambu, berlubang di sana-sini, tapi cukup menutupi dari pandangan luar. Simbok Warsi duduk bersila, wajahnya dipenuhi keriput dan mata yang tajam, menyimpan puluhan tahun rahasia. Mas, kalau kamu benar-benar ingin tahu apa yang terjadi di desa ini, dengarkan aku baik-baik. Katanya sambil menuangkan air dari kendi ke dalam gelas tanah liat. Tangannya gemetar, tapi sorot matanya tak goyah. Desa Sukatani dulu bukanlah desa mati. Dulu penuh panen, makmur, subur. Tapi semua berubah sejak 30 tahun yang lalu, saat Lurah Wirya baru menjabat. Aku mengangguk. Nafasku tercekat. Dia waktu itu bukan siapa-siapa. Cuma anak lurah sebelumnya. Tapi ambisinya besar. Dia haus kuasa. Ingin desa ini tunduk di bawah kakinya. Tapi dia tahu kekuatan dunia tak cukup.
Maka dia datang ke Gunung Gamping, tempat orang-orang tua bilang ada makhluk penunggu tanah. Namanya Ki Jagat Iblis. Aku memicingkan mata. Makhluk yang muncul tadi malam. Simbok Warsi mengangguk pelan. Itu dia. Tapi wujud aslinya lebih mengerikan. Yang kau lihat cuma bayangannya. Pak Lurah membuat perjanjian dan menandatangani fakta darah. Apa isinya? Setiap 7 purnama, dia harus memberikan 7 jiwa warga asli desa sebagai tumbal. Sebagai imbalan, desa akan selalu subur, tak pernah kekeringan, dan Pak Lurah akan panjang umur dan tak tersentuh penyakit. Aku tak sanggup bicara. Semuanya mulai masuk akal. Kenapa desa ini tampak terlalu tenang? Kenapa warganya terlalu patuh? Dan kenapa orang luar selalu cepat pergi atau menghilang? Simbok menatapku serius. Tapi perjanjian itu semakin kuat. Sekarang, dia mulai incar orang luar, seperti kamu. Dek. Dan sialnya, kamu sudah melihat ritualnya. Artinya, kamu bukan cuma saksi. Kamu adalah ancaman. Aku berusaha berdiri. Kita harus ke polisi. Atau ke kota. Harus ada yang tahu soal ini. Simbok tertawa kecil. Getir. Mas, kamu pikir belum ada yang mencoba? Banyak. Tapi mereka selalu gagal keluar. Aku ingat diriku yang berputar-putar tadi pagi. Aku tak bisa membantah. Tapi ada cara. Mata Simbok menyipit. Tapi berbahaya. Kita bisa memutus perjanjian itu. Tapi hanya jika kita temukan batu jagat, benda yang menjadi pengikat kontrak antara Pak Lurah dan makhluk itu. Di mana batunya? Disembunyikan di bawah sumur tua dekat rumah Pak Lurah. Tapi tak ada yang bisa mendekat kecuali malam purnama. Karena di malam itu, batu itu muncul di antara dua dunia. Aku menelan ludah. Tangan mengepal. Malam purnama berikutnya berarti tinggal 6 hari lagi. Dan sebelum itu, kita harus temukan bukti lain dan menyadarkan orang-orang yang masih bisa diselamatkan. Malam itu, aku tak bisa tidur. Bukan karena takut, tapi karena sadar. Aku tidak bisa lari lagi. Aku harus melawan. Aku harus membuka kedok Pak Lurah dan menghentikan perjanjian iblis ini. Walau itu artinya aku harus mempertaruhkan nyawaku. 3 hari telah berlalu sejak aku tinggal diam-diam di gubuk Simbok Warsi. Kami menyusun rencana perlahan, sambil mengamati keadaan desa. Simbok memberiku jimat dari kain mori dan bunga kantil yang katanya bisa menyamarkan aura tubuh dari makhluk malam. Makhluk-makhluk itu tak bisa melihatmu jika kamu tak panik, kata Simbok sambil menaburkan garam hitam di sekitar pondok. Tapi kalau hatimu goyah, mereka akan tahu kamu manusia. Malam itu, aku dan Simbok berjalan melewati jalur kecil menuju belakang rumah Pak Lurah. Di sanalah sumur tua itu berada, tersembunyi di balik semak dan reruntuhan bangunan zaman Belanda. Tapi sebelum kami sampai, suara lonceng kecil berbunyi dari arah jalan utama desa. Simbok langsung menarikku ke semak. SSSTTT. Itu tandanya. Penjaga malam sudah dilepas. Aku menahan napas. Dari kejauhan, samar-samar terlihat 3 sosok tinggi besar bergerak perlahan. Mereka mengenakan kain lusuh dan topeng tanah liat berukir wajah menyeringai. Tangannya panjang dengan kuku yang menonjol seperti pisau. Suara geraman rendah terdengar seiring langkah mereka yang berat. Penjaga malam bukan manusia, bisik Simbok lirih. Mereka dulu warga desa juga, tapi dijadikan alat jaga oleh Pak Lurah setelah ditumbalkan. Jiwanya dijerat. Mereka akan mengejar siapa saja yang melanggar larangan desa setelah matahari terbenam. Aku gemetar. Kalau tertangkap, mereka tidak membunuh langsung, tapi menyeret ke hutan belakang, dan setelah itu, tidak akan ditemukan lagi. Kami menunggu sampai mereka melewati jalur utama, lalu menyusup cepat menuju sisi timur rumah Pak Lurah. Di sana, seperti yang dikatakan Simbok, berdiri sumur tua yang sudah ditutup jeruji besi tua dan ditutupi semak belukar. Namun saat Simbok mulai membuka penghalangnya, krek! Suara dahan patah dari belakang. Kami menoleh bersamaan.
Salah satu penjaga malam menatap langsung ke arah kami. Mata di balik topengnya menyala merah. "Lari!" teriak Simbok. Aku berlari sekuat tenaga melewati kebun dan jalan tanah yang licin. Di belakang, suara napas berat dan cakaran tanah terdengar semakin dekat. Salah satu penjaga malam melompat ke arahku dan hampir mengenai bahuku, tapi Simbok menaburkan sesuatu ke tanah yang membuat sosok itu mendadak menjerit dan terbakar di kaki. Makhluk itu mundur, meraung dengan suara tidak manusiawi. Kami berhasil lolos dan bersembunyi di sebuah kandang sapi kosong milik warga. Napas kami terengah. Simbok menatapku. "Kita tidak bisa kembali ke sumur itu malam ini. Mereka sudah tahu kita tahu." Aku mengangguk, sambil mengusap keringat dan luka di lenganku. Tapi setidaknya kita sudah melihat sumurnya. Langkah pertama sudah kita lewati. Namun saat kami hendak keluar dari kandang, terdengar suara tepuk tangan dari luar. Pelan, lambat, dingin. Dan kemudian suara berat yang sangat kukenal berkata, "Kalian terlalu banyak tahu." Pak Lurah Wirya berdiri di depan kami. Di belakangnya, dua penjaga malam bersiap dengan senyum mengerikan. Pak Lurah Wirya berdiri tegak. Tatapannya menusuk seperti api. Penjaga malam mengapitku dan Simbok Warsi, menahan kami dengan kekuatan yang seolah tak manusiawi. "Sudah terlalu jauh kalian masuk ke wilayahku." Suara Pak Lurah dingin penuh ancaman. "Kalian akan menjadi tumbal berikutnya. Agar perjanjian tetap berjalan lancar." Aku merasakan darah berdesir di tubuh, namun Simbok Warsi tampak lebih tenang, meski wajahnya tetap serius. Tiba-tiba, dari balik gelap, muncul sosok yang selama ini diabaikan warga desa. Pak Raji, lelaki tua yang sering dianggap gila dan pendiam. Warga menyebutnya bisu, karena tak pernah bicara kecuali isak tangis. Pak Raji berjalan pelan mendekat. Matanya tajam menatap Pak Lurah. "Aku tahu semua rahasiamu, Wirya," katanya dengan suara bergetar tapi tegas. "Aku saksi bagaimana kau dulu mencuri tanah milik keluarga kami, mengusir kami tanpa belas kasihan demi kekayaan dan kekuasaan. Kau tikam ibu dan ayahku di belakang, dan fakta iblis itu kau tanda tangani dengan darah para korban yang kau buat." Pak Lurah tampak terkejut. Lalu tawa dingin keluar dari mulutnya. "Kau pikir pengkhianatanmu akan membebaskan mereka? Aku lebih kuat dari yang kalian kira." Pak Raji mengangkat sebuah benda, sejenis jimat tua yang berpendar samar. "Ini batu jagat yang kau sembunyikan di sumur itu. Tapi aku berhasil mengambilnya sebelum kau sadari." Pak Lurah berubah wajah, berusaha meraih batu itu, tapi tiba-tiba, penjaga malam yang mengapit kami mundur, seolah merasakan kekuatan yang berbeda dari jimat itu. Simbok Warsi segera meraih batu tersebut, memegangnya erat sambil berbisik mantra yang aku tak mengerti. Listrik statis seketika memenuhi udara. Pak Lurah berteriak marah. "Lepaskan itu. Kalian berdua akan binasa." Tapi kekuatan jimat itu memancar semakin kuat, menimbulkan kilatan cahaya yang menusuk gelap malam. Aku merasakan getaran di seluruh tubuh, seolah rantai hitam yang mengikat desa mulai putus satu persatu. Pak Lurah yang kesakitan mulai menjerit. Tubuhnya bergetar hebat dan berubah menjadi bayangan hitam yang perlahan memudar. Penjaga malam pun menghilang seperti kabut yang tersapu angin. Ketika semuanya tenang, Pak Raji menatap kami dengan mata penuh harapan. "Kalian sudah memulai pembebasan desa ini," katanya lirih. "Tapi perjuangan belum selesai. Masih banyak warga yang terjerat dalam pesugihan berdarah ini." Aku mengangguk pelan, tahu bahwa apa yang kami mulai malam ini akan mengubah hidup kami selamanya. Setelah Pak Lurah Wirya lenyap, suasana desa tidak langsung berubah menjadi tenang. Kegelapan masih menggantung, terasa pekat dan berat. Aku dan Simbok Warsi tahu, pertarungan ini baru dimulai. "Kita harus membangkitkan keberanian warga," kata Simbok dengan nada serius. "Mereka yang masih takut, yang belum tahu kebenaran, harus kita buka mata mereka. Jika tidak, kepala desa yang baru bisa lebih kejam lagi." Aku mengangguk. "Tapi kita harus hati-hati. Ada banyak mata dan telinga yang memantau. Kita butuh strategi." Kami mulai berkeliling dari rumah ke rumah,
mengumpulkan warga yang mulai ragu dan takut. Aku melihat wajah-wajah lelah, yang penuh ketakutan tapi juga ada secercah harapan. Salah satu warga, Pak Jaya, seorang petani tua, berdiri dan berkata, "Kami sudah terlalu lama hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Kepala desa yang dulu, dan yang sekarang mereka tidak peduli pada kami. Mereka hanya ingin kekuasaan dan kekayaan." Seorang ibu muda, Sri, menambahkan, "Anak-anak kami sering sakit dan hilang. Tapi saat kami minta bantuan, mereka hanya diam. Sekarang aku tahu ada sesuatu yang gelap di balik semua ini." Percakapan itu membuka jalan. Perlahan, warga mulai berbagi cerita, membuka rahasia kelam yang selama ini tertutup rapat. Namun, ancaman tidak berhenti. Beberapa malam kemudian, ada kabar dari penjaga malam yang masih berkeliaran di sekitar desa. Warga yang berani berbicara mulai mendapat intimidasi dan ancaman. Aku merasa beban semakin berat. Tapi semangat warga yang mulai bangkit memberi kekuatan baru. Simbok Warsi berkata, "Kita harus membuat sebuah pertemuan besar. Mengumpulkan semua warga dan berbicara terbuka. Kita harus bersatu." Aku tahu itu bukan tugas mudah. Tapi jika tidak sekarang, kapan lagi? Malam itu, seluruh warga desa berkumpul di balai desa yang sudah lama tak digunakan. Suasana penuh ketegangan dan harapan bercampur jadi satu. Aku berdiri di depan, bersama Simbok Warsi, bersiap membuka tabir rahasia yang selama ini menjerat mereka. "Saya tahu banyak dari kalian takut dan merasa tak berdaya," kataku dengan suara tegas. "Tapi kita harus lawan bersama." Kepala desa Wirya tidak benar-benar hilang. Bayangannya masih ada, dan ada kekuatan gelap yang ingin menjaga rantai pesugihan ini tetap berjalan. Warga mulai saling berpandangan, ada yang mengangguk, tapi juga ada yang terlihat ragu. Simbok Warsi maju dan berkata, "Selama ini kita hidup dalam ketakutan karena ada penjaga malam yang terus mengawasi. Tapi kita punya kekuatan lain, yaitu kebersamaan dan keberanian." Seorang lelaki muda bernama Dani mengangkat tangan. "Bagaimana kita bisa melawan sesuatu yang tak terlihat? Kepala desa dan makhluk itu." Aku tersenyum samar. Kita tidak harus melihat mereka secara langsung. Tapi kita bisa memutus rantai dengan mengetahui kebenaran dan mengakhiri ritual gelap yang selama ini menjadi sumber kekuatan mereka. Lalu, Simbok Warsi mulai menjelaskan ritual pesugihan yang dilakukan oleh kepala desa. Ritual itu memerlukan tumbal, warga desa yang dipaksa jadi korban agar kepala desa bisa mempertahankan kekuasaan dan kekayaan. Aku menambahkan, kita juga harus mencari bukti. Jika kita bisa kumpulkan bukti, kita bisa mengungkap ini keluar desa, ke polisi, ke siapapun yang bisa membantu. Tiba-tiba, dari luar balai desa terdengar suara gaduh. Lampu-lampu padam, dan seketika kegelapan melingkupi. Warga panik. Beberapa mulai berbisik ketakutan. "Ini peringatan." Suara berat terdengar dari gelap. "Jangan coba-coba melawan, atau kalian yang akan jadi tumbal berikutnya." Aku merasakan bulu kuduk berdiri. Kepala desa Wirya mungkin sudah tiada secara fisik, tapi kekuatan hitamnya masih menguasai desa. Kami harus bersiap menghadapi malam-malam yang lebih gelap. Setelah kejadian di balai desa, suasana desa berubah menjadi penuh ketegangan. Malam-malam terasa semakin mencekam, dan setiap langkah seperti diawasi oleh sesuatu yang tak kasat mata. Aku dan Simbok Warsi semakin giat mengumpulkan informasi, mencoba membuka satu persatu rahasia kelam yang selama ini tersembunyi. Namun, semakin banyak fakta yang terungkap, semakin banyak pula ancaman yang kami terima. Satu persatu warga yang berani bicara mulai mendapat gangguan, mulai dari bayangan yang muncul di jendela, suara-suara aneh di malam hari, hingga benda-benda yang tiba-tiba hilang atau rusak. Suatu malam, saat aku sedang berkunjung ke rumah Pak Jaya, aku melihat sosok hitam melintas di belakang pohon besar di halaman rumahnya. Detak jantungku berdegup kencang. Aku tahu itu bukan orang biasa. Simbok Warsi yang ikut bersamaku mengeluarkan sebuah jimat pelindung dan berbisik, "Mereka mengawasi kita. Tapi jangan takut. Kita harus tetap kuat." Kami memutuskan untuk membuat kelompok kecil warga yang siap melawan, melatih diri untuk menghadapi kemungkinan terburuk.
Namun, ancaman kepala desa yang sudah tiada itu tak hanya datang dari makhluk gaib. Ada pihak-pihak yang takut rahasia ini terbongkar. Mereka mengirimkan ancaman fisik kepada kami. Suatu malam, rumah Pak Raji dibakar. Untungnya ia selamat. Tapi ini jelas pesan keras. Aku sadar, perang ini bukan hanya soal gaib, tapi juga soal kekuasaan manusia yang haus darah dan uang. Kami harus segera bertindak, sebelum lebih banyak nyawa melayang. Malam itu, ketegangan memuncak. Warga yang tergabung dalam kelompok kecil kami berkumpul di rumah Simbok Warsi, merencanakan langkah berikutnya. Kami tahu waktu kami semakin sempit. Aku sudah dapat informasi dari seorang pembantu kepala desa lama, bisik Simbok. Ritual pesugihan itu dilakukan di sebuah gua terpencil di hutan sebelah barat desa. Aku menatap wajah-wajah yang penuh tekad di sekeliling. Kita harus menghentikan ritual itu. Jika ritual itu terus berjalan, nyawa warga akan terus melayang. Namun, kami tahu itu bukan tugas mudah. Kepala desa dan antek-anteknya tidak akan membiarkan kami begitu saja. Keesokan harinya, kami menyusun strategi untuk menyusup ke gua tersebut. Beberapa dari kami bersiap, membawa alat sederhana dan jimat pelindung dari Simbok Warsi. Saat malam tiba, kami bergerak dalam keheningan. Hutan yang gelap dan sunyi semakin menambah ketegangan. Sesampainya di gua, suara mantra dan nyanyian mistis mulai terdengar samar. Di dalam, kami melihat sosok kepala desa Wirya yang entah bagaimana masih bertahan sebagai roh, mengarahkan para pengikutnya melakukan ritual. Simbok Warsi mulai membacakan doa-doa perlindungan dan pemecah kutukan. Namun, tiba-tiba sosok hitam besar muncul dan menyerang kami. Perkelahian sengit pun terjadi. Dalam kekacauan itu, Pak Dani terluka parah saat berusaha melindungi kami. Dengan keberanian dan kekuatan doa, kami akhirnya memecahkan ritual itu, dan roh kepala desa mulai melemah, perlahan menghilang. Namun, harga yang harus dibayar tidak ringan. Pak Dani harus dirawat intensif, dan kami tahu pertarungan ini baru setengah jalan. Setelah ritual di gua berhasil kami hancurkan, suasana desa mulai berubah. Namun, itu bukan akhir. Kepala desa Wirya, meski roh dan pengaruhnya melemah, masih mampu menebarkan ketakutan dari bayangannya yang menyeramkan. Malam-malam terasa lebih sunyi tapi lebih mencekam. Beberapa warga melaporkan melihat sosok hitam melayang di sekitar rumah mereka, dan suara bisikan mengerikan yang membuat jiwa bergidik. Aku tahu ini pertarungan terakhir. Bersama Simbok Warsi dan kelompok kecil kami mengatur ritual penutup untuk memutuskan semua ikatan pesugihan yang telah lama mengikat desa. Ritual itu tidak hanya memerlukan keberanian, tapi juga pengorbanan. Simbok Warsi menjelaskan, seseorang harus rela melepaskan sesuatu yang sangat berharga agar kutukan ini benar-benar hilang. Tanpa ragu, aku mengangguk. Kalau itu harus aku lakukan demi desa, aku siap. Malam itu, kami melakukan ritual dengan doa dan mantra yang sudah lama dilupakan. Aku merasakan energi hitam yang menahan mulai melemah. Suara bisikan berubah menjadi jeritan yang akhirnya memudar. Ketika fajar menyingsing, suasana desa terasa lebih ringan, seperti beban berat yang selama ini membelenggu akhirnya terangkat. Kami tahu, kepala desa bejat itu mungkin telah pergi, tapi luka yang ditinggalkannya tidak mudah sembuh. Suasana desa pagi itu terasa berbeda. Matahari menyinari rumah-rumah yang sebelumnya dipenuhi bayang-bayang ketakutan. Warga mulai keluar rumah, perlahan membuka diri setelah malam-malam panjang penuh kecemasan. Aku berjalan menyusuri jalan desa, menyapa satu persatu tetangga yang masih terlihat lelah namun ada secercah harapan di mata mereka. Simbok Warsi duduk di teras rumahnya, memberikan ramuan dan nasihat kepada ibu-ibu yang datang. Kita harus jaga kesehatan hati dan pikiran, agar trauma ini tidak terus menghantui. Pak Dani yang sempat terluka kini sudah mulai pulih. Meski masih harus banyak istirahat, warga lain juga berusaha saling mendukung, membangun solidaritas yang selama ini terkikis oleh rasa takut dan curiga. Namun, ada satu hal yang tak bisa aku abaikan, ketidakpercayaan terhadap pemimpin desa. Kepala desa baru belum terpilih, dan ada kekhawatiran bahwa kegelapan bisa kembali jika salah memilih.
Aku bertekad untuk ikut aktif membantu warga memilih pemimpin yang benar-benar peduli dan bukan hanya mencari kekuasaan. Sambil menata kembali desa, aku menyadari satu hal. Perjuangan ini bukan hanya melawan kekuatan gaib, tapi juga melawan keserakahan dan kebusukan hati manusia. Desa kami kini berada di persimpangan penting. Pemilihan kepala desa baru menjadi harapan sekaligus ketakutan bagi warga. Kami semua ingin sosok yang bersih, jujur, dan mampu membawa perubahan. Tapi bayang-bayang masa lalu membuat semuanya terasa rumit. Beberapa nama mulai muncul sebagai calon kepala desa. Ada Pak Raji, yang selama ini dikenal peduli warga, dan juga Pak Jaya, yang diam-diam diduga punya agenda sendiri. Bahkan beberapa orang yang sebelumnya tidak dikenal mulai muncul dengan dukungan kuat dari kelompok tertentu. Aku bersama Simbok Warsi terus memantau situasi. Kami berusaha mengingatkan warga agar jangan mudah terjebak oleh janji manis atau suap. Namun, di balik itu semua, ada bisikan-bisikan yang membuat darahku dingin. Beberapa warga yang dulu menjadi tumbal pesugihan mulai mendapatkan ancaman halus agar tidak mendukung calon tertentu. Sementara itu, ketegangan antar warga mulai muncul, seolah luka lama belum sembuh. Aku merasa ini bukan hanya soal memilih pemimpin, tapi juga ujian solidaritas kami sebagai sebuah komunitas. Pada malam kampanye, aku melihat sosok mencurigakan yang mencoba mengintimidasi beberapa pendukung Pak Raji. Aku segera memberitahu Simbok Warsi dan warga lain. Kami bersiap menghadapi kemungkinan konflik. Pemilihan kepala desa ini akan menjadi titik balik bagi desa kami. Apakah kami bisa benar-benar bangkit, atau kembali terjerumus ke kegelapan? Hari pemilihan kepala desa akhirnya tiba. Suasana desa dipenuhi antisipasi dan ketegangan. Pagi-pagi sekali, warga mulai berdatangan ke balai desa untuk menggunakan hak suara mereka. Aku berdiri di samping Simbok Warsi, memastikan proses pemungutan suara berjalan lancar dan bebas dari intimidasi. Namun, bayang-bayang ancaman tetap terasa menghantui. Beberapa pendukung calon yang kami curigai melakukan intimidasi akhirnya harus diperingatkan oleh aparat desa dan warga yang sadar. Sementara itu, di balik layar, aku mendengar kabar bahwa beberapa calon yang tidak jujur berusaha membeli suara dengan cara licik. Tapi beruntung, sebagian besar warga sudah sadar dan menolak suap tersebut. Ketika penghitungan suara dimulai, ketegangan memuncak. Semua berharap pemimpin baru bisa membawa desa keluar dari kegelapan. Tiba-tiba, seorang warga bernama Pak Arman berdiri dan melaporkan adanya kecurangan di salah satu TPS. Aku dan Simbok segera mengkoordinasikan warga untuk menyelidiki. Setelah pengecekan, memang ditemukan bukti kecurangan. Warga bersatu padu menolak hasil tersebut dan menuntut penghitungan ulang. Akhirnya, kepala desa baru yang terpilih adalah sosok yang bersih, jujur, dan benar-benar peduli pada warga. Ia berjanji akan membangun kembali desa dan menghapus sisa-sisa kegelapan yang pernah ada. Suasana perlahan berubah menjadi harapan. Kami tahu, jalan ke depan masih panjang, tapi hari itu menjadi titik balik yang sangat penting. Dengan kepala desa baru yang terpilih, suasana desa mulai berubah perlahan. Pemimpin baru, Pak Raji, langsung mengadakan pertemuan terbuka dengan warga, mendengarkan keluhan dan harapan mereka. Aku melihat bagaimana warga mulai percaya lagi, meski masih ada rasa was-was tersisa. Pak Raji berjanji tidak akan membiarkan kegelapan lama kembali lagi. Simbok Warsi terus membantu memberikan panduan spiritual dan dukungan agar trauma yang dialami warga bisa perlahan sembuh. Ia mengadakan ritual penyembuhan yang melibatkan seluruh warga, untuk mengusir sisa-sisa energi negatif. Aku sendiri berusaha menjadi jembatan antara warga dan pemimpin desa, memastikan komunikasi tetap terbuka dan transparan. Beberapa warga yang sebelumnya menjadi korban pesugihan mulai pulih, mendapatkan kesempatan baru dalam hidup mereka. Namun, kami semua sadar bahwa perbaikan ini butuh waktu dan kesabaran. Hari-hari berlalu, dan desa mulai terlihat lebih hidup. Anak-anak bermain di jalan, ibu-ibu berdagang dengan senyum, dan malam desa tidak lagi dihantui suara bisikan atau bayangan menyeramkan. Meski begitu, kami berjanji akan tetap waspada. Kami tidak ingin sejarah kelam itu terulang. Suasana desa mulai membaik, tapi ketenangan itu tak bertahan lama.
Beberapa minggu setelah kepemimpinan Pak Raji mulai berjalan, aku mulai mendengar kabar aneh dari warga. Beberapa ladang dan rumah warga mengalami kerusakan yang sulit dijelaskan. Tanaman layu mendadak, hewan ternak hilang tanpa jejak, dan suara-suara aneh kembali terdengar saat malam tiba. Warga mulai takut bahwa ada kekuatan lain yang mencoba mengambil alih, atau mungkin ada orang yang tidak ingin desa ini bangkit. Aku dan Simbok Warsi segera menyelidiki. Kami menemukan jejak-jejak ritual hitam yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi di beberapa tempat terpencil. Ternyata, tidak semua pihak menerima perubahan di desa. Ada kelompok yang masih setia dengan kekuatan gelap lama, berusaha menggagalkan upaya kami. Pak Raji pun bertekad untuk menghadapi ancaman ini dengan tegas. Dia mulai membentuk tim keamanan desa dan menggalang dukungan warga. Aku merasakan bahwa perjuangan kami belum benar-benar selesai. Tapi dengan kebersamaan dan tekad yang kuat, aku yakin desa bisa melewati masa sulit ini. Ketika ancaman baru mulai mengintai desa, kami semua berusaha waspada. Tapi siapa sangka, musuh terbesar ternyata berasal dari dalam. Sebuah kejadian mengungkapkan ada warga yang diam-diam bersekongkol dengan kelompok gelap, berusaha menggagalkan usaha pemulihan desa. Aku dan Pak Raji mulai menyelidiki dengan hati-hati, mengumpulkan bukti dan mendengarkan cerita warga. Semakin dalam kami menggali, semakin terlihat wajah pengkhianatan yang menyakitkan. Beberapa tetangga yang dulu dipercaya ternyata terlibat dalam praktik gelap itu. Bahkan ada yang menerima imbalan agar tetap diam. Ketegangan semakin meningkat, dan warga terbagi antara rasa marah dan takut. Namun, Pak Raji dengan tegas mengajak semua untuk bersatu dan tidak terpecah. Dia memimpin rapat desa untuk mengungkap semuanya secara terbuka dan mencari solusi bersama. Kami juga mengadakan doa bersama untuk menguatkan hati dan melindungi desa dari pengaruh gelap. Walau dikhianati, kami bertekad memperbaiki keadaan dan menjaga desa tetap aman. Setelah pengkhianatan terungkap, warga desa bersatu padu menghadapi kelompok gelap yang mencoba mengacaukan kedamaian. Pak Raji memimpin langkah-langkah tegas, dibantu oleh aparat desa dan beberapa pemuda pemberani. Mereka menggelar patroli malam dan menutup celah-celah yang bisa dimanfaatkan oleh para pengganggu. Simbok Warsi terus memberikan dukungan spiritual dengan doa dan ritual untuk mengusir energi negatif yang tersisa. Warga yang sempat takut kini mulai bangkit, merasa kuat dan berani menghadapi kegelapan yang selama ini mengintai. Konflik mencapai puncaknya saat terjadi bentrokan kecil antara warga dan kelompok gelap di hutan desa. Berkat keberanian dan kerjasama, kelompok gelap akhirnya mundur dan tidak lagi berani mengganggu. Suasana desa perlahan kembali tenang, dan harapan baru mulai tumbuh. Warga sadar bahwa kekuatan sejati ada pada persatuan dan keberanian untuk melawan kejahatan. Pak Raji berjanji akan terus menjaga desa dan membangun masa depan yang lebih baik untuk semua. Desa yang dulu penuh dengan kegelapan dan ketakutan kini mulai berubah menjadi tempat yang penuh harapan. Pak Raji, dengan kepemimpinan yang jujur dan penuh perhatian, berhasil membawa perubahan nyata. Warga mulai aktif kembali membangun rumah, ladang, dan kehidupan sosial. Aku duduk bersama Simbok Warsi di teras rumahnya, mengingat perjalanan panjang yang kami lalui. Kita sudah melewati banyak cobaan, katanya dengan suara lembut. Tapi yang terpenting, desa ini sekarang aman dan warga bisa hidup tenang. Kami sepakat bahwa kejahatan dan kegelapan bukanlah sesuatu yang bisa diabaikan, tetapi dengan keberanian dan persatuan, semuanya bisa dilawan. Kepala desa bejat itu sudah lama pergi, tapi luka yang ditinggalkannya menjadi pelajaran berharga. Warga belajar untuk saling menjaga, waspada, dan membangun solidaritas. Aku merasa lega dan bangga melihat desa ini bisa bangkit kembali. Kisah ini mungkin berat, tapi inilah kenyataan yang harus dihadapi demi masa depan yang lebih baik.